Dosakah menunda-nunda sholat? Ya. Anda jelas sekali ayatnya dalam surah Ma'un. Al-Musyaitan Wailun lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah, kebinasaan bagi orang yang sholat. Kok orang sholat dapat kecelakaan? Allah jelasin, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholatnya. Kata ulama tafsir, adalah orang-orang yang sengaja nunda-nunda waktu sholat sampai keluar waktunya, duhur sampai menjelang sudah azan asar baru mau sholat duhur. Ini sahun, diancam oleh Allah SWT. Kalau meninggalkan dosa sekaligus itu lebih besar lagi dosanya. Jadi memang tidak. Bagaimana pola tidur Nabi SAW? Tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Masya Allah. Ya. Jadi disebutkan, pertanyaan yang bagus ya, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW melarang begadang. Dan tradisi Nabi SAW biasanya setelah Isya beliau tidur langsung bersama dengan para sahabat, kecuali bila ada masalah-masalah yang harus dibicarakan dengan sahabatnya, seperti kasus peperangan, ya, kasus memecahkan masalah-masalah kaum muslimin, itu baru beliau begadang. Kalau tidak maka beliau tidur. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali memukul orang-orang yang begadang tanpa ada kegiatan pasti. Ya, beliau sambil berkata, apakah kalian sekarang membuka mata kalian sehingga akhirnya kalian tidur di waktu subuh, gitu kan? Jadi Umar bin Khattab malah memarahi mereka. Dan buku-buku hadis kita menyebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, di semua kutubus sittah itu 6 buku hadis mengatakan ada bab nahi anis samar, dilarang begadang ya kalau tidak ada keperluan. Dan Nabi SAW sekali lagi tidur di waktu itu. Kemudian kalau Nabi SAW bangun, itu beliau bangun biasanya ya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran tadi, nisfahu aw yunqus minhu qalila. Kata ulama tafsir, pertengahan malam atau lebih kurang dari itu. Jadi Nabi SAW seringkali atau hampir setiap tradisi beliau itu sholat di seperdua malam. Seperdua malam atau bahkan kurang dari itu sedikit. Maksudnya kalau seperdua malam sekarang kurang lebih jam 1 malam, jam 2 malam, ya jam 1 atau jam 2 malam, jam 1 malam lah ya, seperdua malam itu kurang lebih jam 12 sampai jam 2 malam itu seperdua malam. Biasanya begitu. Kalau sudah masuk jam 2 sampai subuh itu sepertiga malam ya yang Allah SWT turun. Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk bangun di seperdua malam atau lebih kurang dari itu. Jadi kurang dari jam 12 malam gitu. Ya, jadi Nabi SAW selalu mengerjakan itu. Itu lebih lengkap. Apakah wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid? Walau hanya untuk mengikuti pengajian. Ini khilaf di antara ulama ya. Tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan. Lebih baik di terasnya gitu kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan memang boleh saja. Kalau masalah hanya masuk dengan alasan tertentu yang tidak boleh kalau dia sholat. Karena sholat haram bagi wanita haid dan nifas. Jadi lihatlah keadaan. Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu. Boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah salat duha, fadilah salat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah salat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sedekah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu. Manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan. Ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan. Tapi nggak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin. Tidak bisa disinkronkan, tidak mungkin. Harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya?
Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang menyasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan, apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha, berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik, nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orangnya memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya pasti. Atau ngomongannya tentang apa? Kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam, 3 jam duduk, apa yang kita bicarakan? Qala Allah, qala Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid loh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Memang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya wanita pun demikian. Seorang wanita jangan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya, yang dia ingat hanya kesalahan-kesalahan suaminya. Ini sifat dasar wanita. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Wanita yang sering demikian, yang sering melupakan kebaikan-kebaikan apa? Suaminya. Sebagaimana dalam hadis tatkala Rasulullah SAW khutbah Id, kemudian Rasulullah SAW maju mengkhususkan khutbah kepada para wanita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ada seorang wanita berdiri, 5 ya Rasulullah. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Kenapa kami para wanita yang paling banyak di neraka? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa takthurnal la'nah. Karena kalian suka ingkar terhadap kebaikan suami, dan kalian suka melaknat, suka mengumpat. Ini yang menyebabkan para wanita banyak di neraka jahanam. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau seandainya kalian, salah seorang dari kalian wahai suami, berbuat baik kepada istrinya sepanjang umurnya, ad-dahr di sini ada yang mengartikan setahun, ada yang mengatakan sepanjang umur, selalu berbuat baik kepada istrinya. Thumma ra'at minka syai'an, tahu-tahu istrinya melihat keburukan darimu satu saja, maka dia akan berkomentar dengan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Dan ini ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh istri. Hati-hati para wanita. Inilah ucapan-ucapan yang mengingkari kebaikan suami dan menyebabkan anti-anti masuk dalam neraka jahanam. Contoh, suami mungkin salah, melakukan kesalahan, dan pasti seorang suami melakukan kesalahan, tahu istrinya kemudian marah mengatakan, wahai suamiku, kau tidak pernah mencintaiku selama ini. Subhanallah.
Bagaimana tidak pernah mencintaimu? Anak kita sudah 5. Ini anak dari mana semua ini? Kalau tidak pernah cinta. Jadi istri terkadang lupa, saking dia emosi dia mengatakan demikian, kau tidak pernah mencintaiku selama ini. Ya, kecintaanmu kepadaku hanyalah kemunafikan misalnya. Misalnya. Jadi maksud saya, hati-hati dengan perkataan seperti ini. Kau tidak pernah belikan saya hadiah, misalnya. Tidak benar seperti ini. Gimana tidak pernah belikan hadiah? Kau tidak pernah perhatian sama saya. Gimana tidak perhatian, badanmu sekarang udah gemuk? Dari mana bisa gemuk? Kalau enggak saya perhatikan. Intinya, hati-hati. Tatkala kita emosi boleh kita marah, selama wajar. Jangan sampai mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang mengingkari kebaikan suami kita selama ini. Itulah ungkapan-ungkapan yang menjerumuskan dalam neraka jahanam. Yang kata Nabi SAW, fa inna kunna takfurnal ashir. Kalian paling banyak masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Nah, kalau wanita sifatnya demikian maka dirubah. Lelaki juga jangan seperti wanita. Sebagian lelaki seperti wanita. Yang dilihat hanya kesalahan istrinya. Dia lupa dengan kebaikan-kebaikan apa? Istrinya. Istrinya bikin marah, kemudian dia lupa bahwasanya istrinya sudah berjuang. Istrinya telah dia ambil dari rumah ibunya. Terkadang seorang wanita tinggal bersama ibunya, ada pembantu di rumahnya, hidup dengan tentram, hidup manja, kemudian dia nikahi, dia ambil istrinya, bawa ke rumah, suruh ngurus dia, ya. Suruh ngurus tempat tidurnya, suruh cuci piringnya, suruh cuci bajunya, suruh ngandungi anaknya, setelah itu diomelin. Ya, kalau ente bayar pembantu nih mahal ini. Ente bayar dia sebagai pengurus tempat tidur ente bayar dia sebagai cuci pakaian ente bayar dia sebagai pencuci cuci baju ente. Kemudian ente berbuat buruk kepada dia, ini tidak benar. Seorang laki ingat kebaikan-kebaikan apa? Istrinya. Nah, ini sifat seorang mukmin. Maka Anda ingin tahu jika Anda seorang suami mukmin atau tidak? Lihat hal ini. Kalau istri Anda melakukan kesalahan, lantas Anda lupa dengan kebaikan-kebaikannya, berarti Anda bukan seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Seorang suami beriman tidak boleh membenci istrinya yang beriman. Kalau dia melihat istrinya punya perangai yang buruk, dia akan mengingat perangai yang baik yang lain dari istrinya. Manakah yang lebih tampan, Nabi Muhammad SAW ataukah Nabi Yusuf alaihissalam? Ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi yang benar yang lebih tampan dari sisi syahwat perempuan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW tampan, dia memiliki tampan sendiri. Tidak ada yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW tampan. Tetapi tampan yang menjadikan wanita bersyahwat ialah siapa? Nabi Yusuf. Karena ketampanan ada berbagai macam sisi. Ya. Oleh karenanya seandainya Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf, maka akan terkenal, maka orang-orang wanita Quraisy akan tergila-gila sama Nabi SAW. Dan ini tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Tetapi Nabi Yusuf dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya para wanita baru melihat Nabi Yusuf dalam beberapa detik, mereka sudah motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Dan mereka mengatakan ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Mereka menganggap Nabi Musa adalah malaikat. Sampai setelah itu akhirnya para ibu-ibu tadi yang tadinya ngerumpi menjelek-jelekan istri menteri, akhirnya mereka gabung sama istri menteri, merayu Yusuf agar Yusuf mau berzina sama istri menteri. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan para wanita tersebut. Akhirnya istri menteri mengatakan, dalam buku-buku tafsir disebutkan, istri menteri minta tolong kepada ibu-ibu tersebut yang sudah terpesona dengan Yusuf. Kalian datangi Yusuf, rayu dia supaya saya berzina dengan dia, supaya dia mau berzina dengan saya. Maka datanglah wanita satu persatu datang kepada Yusuf, kata dia. Yusuf, sudah sama saya aja, jangan sama dia. Akhirnya apa? Semua wanita mengajak Yusuf untuk berzina dengan dia. Karena semua terpesona dengan Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita lihat dari ketampanan, lebih tampan Nabi Yusuf dari sisi syahwat wanita terhadap ketampanan tersebut. Paham? Kita bisa lihat ada orang tampan, satunya tampan, tapi wanita lebih suka model wajah seperti ini. Menurut kita lelaki ini lebih gagah. Bisa jadi demikian. Ada dua lelaki, satunya gagah, satunya kurang gagah. Tapi kalau kita tunjukkan mata wanita, dia lebih naksir sama yang ini. Maksud saya Yusuf lebih tampan dari sisi ketertarikan wanita terhadap beliau alaihissalam. Ini pertanyaan sering berulang, apakah cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam bahwa pada akhirnya dia menikah dengan Zulaikha itu benar atau tidak? Tidak ada hadis yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan siapa? Siti Zulaikha. Tidak ada. Tetapi disebutkan dalam buku-buku tafsir, ada riwayat-riwayat Israiliyat, akhirnya Yusuf pun menikah dengan apa? Zulaikha. Akhirnya mereka ketemu. Kenapa? Tatkala itu Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan, suami Zulaikha meninggal dunia. Akhirnya sang raja melihat ada janda ini dinikahkan sama apa?
Nabi Yusuf. Waktu ketemu Nabi Yusuf mengatakan, kan kalau begini baik, jangan ngerang-ngerang seperti dulu. Akhirnya kata Zulaikha, kan engkau tahu hai Yusuf, suami saya dahulu tidak bisa mendatangi wanita, dan saya seorang wanita yang cantik dan kau seorang laki yang tampan, maka wajar dahulu saya merayu dirimu. Namun ini semua tidak ada dalilnya yang sahih. Oleh karena Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaikha? Maka dia menjawab, saya tidak pernah hadiri walimahnya.